Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, Pamong KPAH Jemaat Randong. Hari ini kita masih sama dengan minggu yang lalu. Kita bersama-sama beribadah di udara. Semuanya sehat kan? Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ya, sedih sekali ya, kita biasanya berkumpul bersama. Sekarang kita merayakan sendiri-sendiri di rumah. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, karena Tuhan kita Allah yang baik akan senantiasa merawat kita semua. Ada amin? Amin. Amin. Ya, agar kita lebih semangat lagi, yuk kita ucapkan jadwal kita. Ada semangat? Semangat! Semangat! Wer! Ada semangat Mbak Nani? Semangat! Semangat! Wer! Ya, kita angkat pujian buat Tuhan. Uas awan. Adik-adik kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati kita, minta bimbingan dari Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Ambil sikap doa yang baik, tutup diri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari baru yang Kau berikan buat kami Bapak. Kau boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah. Bapak yang mengasihi kami, pagi hari ini kami bersama-sama mempersiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah pagi bersama. Bapak, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bertata di tempat ini Tuhan, memberkati kami, menyertai kami saat kami beribadah dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Iya, senang sekali ya semuanya bisa memuji Tuhan dengan semangat. Nah, kita akan melanjutkan mengangkat pujian berikutnya. Kita akan pujikan kasih Yesus indah-indah. Semuanya kami
sehat lagi ya. Yuk berdiri yuk. Adik-adik, sepekan ini mungkin kita telah melakukan dosa dan kesalahan yang mungkin melukai hati teman, orang tua, mungkin juga melukai hati Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyatukan hati kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam kami beribadah hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sepekan ini mungkin kami pernah melukai hati teman kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami. Mungkin juga kami telah melakukan perbuatan salah yang melukai hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, layakkanlah kami ya Tuhan melanjutkan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita persiapkan hati kita dan kita mengangkat pujian firman-Mu. Kita berdoa. Firman-Mu kita bagi itu.
beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mendengarkan firman, saya mau tanya dulu, apa kabar kalian di rumah? Pasti sehat kan? Ya. Jadi kalau kalian sehat, pasti kalian siap untuk mendengarkan firman. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Sudah bawa Alkitab? Nah, ambil dulu kalau yang belum. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam firman, saya mau bertanya dulu. Adik-adik tahu enggak hari ini hari apa? Ayo, hari ini hari apa? Ayo. Ada yang tahu hari apa? Nah, betul sekali. Hari ini adalah hari Jumat. Tapi tunggu dulu. Kalau hari ini hari Jumat, lalu kenapa kita beribadah? Nah, ada yang tahu alasannya? Kenapa kita beribadah di hari Jumat ini? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi hari ini kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing karena kita memperingati hari Jumat Agung. Ada yang tahu Jumat Agung itu apa? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan disiksa, disalib hingga Tuhan kita mati. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus. Firman pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius. Ada yang tahu Matius itu perjanjian lama apa baru? Ayo. Ya, betul. Matius adalah perjanjian terdapat dalam kitab perjanjian baru. Firman pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-56. Saya ulang lagi. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai yang ke-56. Nah, jadi di situ adik-adik nanti bisa tahu bagaimana kisahnya Tuhan Yesus disiksa, disalib hingga Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, nah, kakak punya gambar. Gambar apa ini kira-kira? Ada yang tahu gambar apa ini? Nah, jadi ini adalah gambar Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bicara ke orang-orang bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, di sini bisa dilihat. Tetapi di sana banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang meremehkan Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sampai akhirnya karena mereka tidak percaya, Tuhan Yesus akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum disalibkan, Tuhan Yesus harus diapakan ini? Bisa dilihat, disiksa dulu, dicambuk, dipermalukan, diolok-olok. Nah, adik-adik bisa bayangkan betapa sakitnya Tuhan pada saat itu. Nah, setelah itu karena mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah, mereka menginginkan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di tengah perjalanan tadi, ada yang tahu Tuhan Yesus dan rombongannya bertemu dengan siapa? Nah, di sini dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, rombongan Tuhan Yesus bertemu dengan Simon, orang dari Kirene. Nah, ketika itu Tuhan Yesus merasakan sangat lelah, capek sekali Tuhan Yesus pada saat itu.
sampai akhirnya Tuhan Yesus jatuh ke tanah. Dan akhirnya orang-orang ini menyuruh Simon Kirene itu tadi untuk menggantikan Tuhan Yesus. Nah, sesampainya di Bukit Golgota, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka tangannya Tuhan Yesus dipaku, rambutnya juga dikasih mahkota duri. Nah, bisa bayangkan kalian betapa sakitnya Tuhan Yesus? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus karena merasakan lelah, capek, diolok-olok, dipermalukan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus merasakan lelah. Saat itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ngomong, Eli Eli lama sabachthani. Nah, ada yang tahu artinya apa? Nah, arti dari perkataan Tuhan Yesus itu adalah, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah, setelah Tuhan berbicara seperti itu, terjadilah pada jam 3 Yesus mati. Yesus meninggal. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, apakah yang terjadi? Adik-adik tahu? Terjadi kegelapan di sana. Langitnya gelap gulita. Nah, di situ para prajuritnya merasakan takut. Nah, setelah itu bukan hanya langitnya menjadi gelap gulita saja, tetapi juga bait Allah terbelah menjadi dua, terjadi gempa. Terus apa lagi? Nah, jadi di sana mereka semua, orang-orang yang tadinya menyiksa Tuhan Yesus, merasakan takut. Nah, pada saat terjadi gempa dan gelap gulita tersebut, ada salah satu prajurit yang melihat Tuhan dan bilang, ini adalah anak Allah. Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Nah, jadi setelah itu, setelah terjadi gelap gulita tadi, Tuhan Yesus meninggal. Nah, dan setelah Tuhan Yesus meninggal, maka murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Pontius Pilatus untuk mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, ini. Jadi Tuhan Yesus dikuburkan. Semua murid-muridnya, pengikutnya, semua merasakan takut. Nah, jadi ini, mereka semua merasakan sedih. Apa kalian juga merasakan sedih? Nah, kalian pernah merasakan sedih karena ditinggal sama orang yang disayang? Mungkin kakek, mungkin nenek, atau hewan kesayangan kalian? Nah, jadi itu, mereka, murid-murid Tuhan Yesus, merasakan takut. Nah, pada akhirnya, ini, kenapa sih? Kenapa kok Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa kok Tuhan mau rela sengsara demi kita? Kenapa? Ya, alasan Tuhan rela disalibkan, rela sengsara, rela mati, itu semua hanya karena Tuhan Yesus sayang pada kita, pada saya, pada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, karena itu Tuhan Yesus mau mati, rela mati bagi kita. Jadi adik-adik, hari ini kita boleh belajar melalui kematian Tuhan Yesus bahwa kita harus rela berkorban, rela melakukan semua untuk kebaikan banyak orang. Nah, adik-adik yang di rumah mau berkorban? Nah, tunggu. Kita tidak perlu melakukan
pengorbanan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita hanya perlu melakukan kebaikan-kebaikan kecil saja. Contohnya, kalau di rumah adik-adik diajak temannya bermain, bilang sama teman-temannya, sebentar ya, aku mau membantu ibuku dulu. Nah, dengan berkata demikian dan adik-adik membantu ibu adik-adik, nah itu sudah termasuk apa? Berkorban. Adik-adik berkorban melawan keinginan adik-adik untuk main supaya bisa membantu ibu kalian, supaya bisa menyenangkan hati ibu kalian. Nah, jadi itu adalah contoh kecil di mana kita bisa melakukan pengorbanan kecil untuk orang-orang yang kita sayang. Seperti Tuhan Yesus yang juga rela mati, rela berkorban buat kita, anak-anaknya yang sudah dipilih. Nah, selain itu kita juga boleh belajar bahwa iman kita harusnya boleh semakin kuat melalui firman pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kita tahu begitu besar kasih Tuhan sehingga Tuhan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Apakah kita hanya tinggal diam? Tidak. Mari kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita perbarui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ayo kita bangkit berdiri. Sudah? Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat dan nantinya kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan jauhkan ya Tuhan dari wabah dosa. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kami, negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya ya Tuhan kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita sekarang untuk menurunkan persembahan. Nah, adik-adik, ayo dipersiapkan uang persembahannya. Dilipat yang baik dan ditaruh di tangan kanan ya. Sambil kita menurunkan persembahan, mari kita pujikan Happy Ya Ya Ya.
Baiklah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Tibalah saatnya kita bersatu hati, kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kesehatan, dan Tuhan izinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan iman kami. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang boleh semakin hebat, yang boleh semakin memancarkan sinar terangnya. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan yang sedikit dari kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, baik yang di bumi maupun yang di surga. Ya Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami yang kurang dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung dan jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan stay at home. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.